Bentar ya. Oke. Ayo. 27 nomor 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan. Jadi roh Tuhan ada di lubang hidungmu. Nah, itu dari Alegoris. Bertolak dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan memberikan kita nafas, nafas itu adalah roh Allah yang diberikan kepada kita. Oh, nafas itu adalah roh. Iya. Jadi ketika saya keluarkan nafas saya, berarti roh saya keluar. Ketika saya bernapas, begini contoh. Roh saya keluar, matilah saya. Roh kita adalah maksudnya hidup. Ketika ini adalah saat nafasku, ini adalah kitab Ayub kan? Iya. Nah, maksudnya di sini selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh, artinya selama dia hidup. Itu seperti, Saya bertanya, kenapa ada roh Tuhan di dalam hidung? itu perumpamaan seperti kiasan. Oh, Karena kita maksudnya di sini ketika kita masih bernafas, artinya selama kita masih hidup. Kalau kita bernafas kan di hidung kita kan ada nafas kan? Ya, ada udara masuk, keluar masuk, oksigen. Nah itu roh Tuhan kamu, keikut nggak? Itu maksudnya selama aku hidup. Iyalah. Ya, roh Tuhan ada di dalam hidung. Ya. Selama Jadi kita bernafas, nafas kita itu adalah. Jadi posisi roh Tuhan kamu ada di dalam hidung. Selama kita bernafas, ya. Selama nafas itu berhembus daripada hidung kita, artinya kita hidup. Aku akan memuji Tuhan. Itu kata. Saya tidak tanya memuji Tuhan. Berarti roh Tuhan kamu berada di dalam lubang hidung. Coba baca baik-baik. Dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Baca baik-baik dulu. Dari pertama. Selama nafasku masih ada padaku. Nafasku adalah hidupku, yaitu daripada roh Allah yang diberikan kepadaku. Iya, dan terusnya. Ketika Allah menciptakan jangan dijelaskan manusia dulu selama. Teruskan. Ya, Alkitab ini kan. Teruskan dulu bacaannya sampai habis. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan. Menurut Ayub pasal 27 nomor 3, roh Tuhan berada di posisi mana? Ini ceritanya Ayub sedang menderita. Saya bertanya, tidak tanya Ayub menderita, mau senang, mau menderita, mau pargo, itu terserah dia. Pertanyaan saya, di dalam surat Ayub 27 nomor 3, roh Tuhan kamu posisinya berada di mana? Ini ayat ini harus ditafsirkan secara kontekstual. Tidak boleh dipisah-pisah. Berarti kalau misalkan Bunda Nora lagi pilek, terus ada ingusnya dibuang, roh Tuhan kalian jadi ingus dong? Ingus kan bukan nafas. Saya bertanya, selama nafasku masih berada, kan kata selama masih bernafas, roh Tuhan kamu posisinya di mana menurut Ayub 27 nomor 3? Posisinya di mana? Ini konteksnya Ayub sedang diuji oleh iblis dalam menderita. Saya bertanya, posisi roh Tuhan kamu berada di mana? Di pasal 27 nomor 3 posisinya di mana? Nggak boleh mengartikan satu ayat saja di sini. Loh, saya bertanya. Ini ada konteksnya Ayub sedang menderita. Paham nggak? Di data yang kau baca tadi, posisi roh Tuhan kamu berada di mana? Ini konteksnya Ayub sedang
menderita, diuji oleh iblis. Makanya dia bilang, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam hidungku, aku akan berarti tetap roh Tuhan kamu berada di mana? aku akan tetap memuji Tuhan. Jadi konteksnya di sini. Iya, roh Tuhan kamu berada di mana? Camping di lubang hidung. Kalau orang hidup masih ada nafasnya kan, nafas itu dari Allah. Nafas itu Allah memberikan kita roh. Betul. Roh Tuhan kamu itu berada di mana? Terserah kamu mengartikannya gimana, tapi dari konteks ini Ayub sedang dalam penderitaan, dicobai oleh iblis. Nah, selama aku masih bernafas, aku tidak akan mengkhianati Tuhan. Seperti Kak Nora kan sudah mengkhianati Tuhan kan? Curhat. Iyalah. Di sini Jadi curhat Bang Jun. Bukan curhat, tapi ini kebenaran. Ini Ayub sedang diuji oleh iblis dan Tuhan mengizinkannya. Iya. Nah, sekarang saya bertanya. Semua hartanya diambil. Kuasa Semua Tuhan besar hartanya tidak? diambil, istrinya Bang Jun, diambil. Bang Jun, kuasa Tuhan besar tidak? Besar dong. Nah, yang patut diuji oleh iblis itu siapa? Ini iblis minta izin kepada Tuhan untuk menguji iman si Ayub. Betul. Apakah dia benar-benar sayang iya, Tuhan? benar. Yang patut diuji keimanannya itu siapa? Manusia. Pertanyaan saya, iblis ini kan meminta izin kepada Tuhan untuk menguji keimanan Ayub, betul? Kata Ayub. kamu kan? Nah, iya. ketika Apakah Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, dia minta izin kepada siapa? Siapa? Iblisnya. Iblis di situ sesuai dengan firman Tuhan nggak ada minta izin ke siapa-siapa. Pak Pendeta jangan nyarang, Pak Pendeta. Iblis meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Nah, ketika Yesus dicobai, iblis meminta izin kepada siapa? Ini beda konteksnya. Ini Ayub ini adalah dia orang benar. Oke. Nah, jadi yang berhak untuk menggoda manusia itu adalah iblis. Pertanyaan saya, Yesus dicobai iblis sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yesus dalam posisi 100% sebagai manusia. Nah, 100% keilahian dia kemana? Nonaktifkan. Bukan berarti dia tidak Allah. Dinonaktifkan. Dia 100% Ini Allah. Tuhan apa grup manusia. WA sih? Ini Tuhan apa grup WA bisa dinonaktifkan? Dalam posisi itu dia sebagai manusia sejati. Ngadi-ngadi Aduh, kau. Pak Pendeta jangan gini dong, bikin malu. Kau anggap Tuhan tidak ini kekal. Ngadi-ngadi kau tuh. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Iya berarti kalau apa berarti nggak kekal loh. Ngadi-ngadi kau. Dalam posisi itu dia tetap Allah. Tapi dalam pekerjaannya itu dia sebagai manusia sejati. Nonaktifkan, woi. Oh, Yesus. Pak Pendeta, ini Tuhan apa grup WA sih bisa dinonaktifkan? Bisa dong, apa yang Tuhan nggak bisa buat? Dia menonaktifkan sendiri gitu. Dia dalam Siapa yang posisi itu menonaktifkan Yesus? dicobai sebagai manusia Siapa sejati. yang menonaktifkan Yesus punya keilahian? Siapa? Dia bertindak sebagai manusia sejati saat itu. Iya, yang menonaktifkan keilahian Yesus itu siapa? Dia tetap Allah sejati dan manusia sejati. Saya tanya, ketika dia saat itu, dicobai oleh iblis, dia dicobai sebagai manusia atau Tuhan? Kata kamu 100% manusia. Nah, saya bertanya, 100% keilahian dia kemana? Kok bilang dinonaktifkan? Siapa yang menonaktifkannya ini? masih tetap di dalam dirinya sendiri. Dia tetap Allah yang sejati dan manusia menonaktifkannya sejati. itu siapa? Karena dia mengambil rupa sebagai manusia, jadi Saya dia tanya, berposisi yang sebagai manusia. menonaktifkan keilahian si God, si Yesus, ini siapa? Dia sendirilah, Allah sendiri. Pakai Karena apa dia nonaktifkan? Dia mengambil posisi sebagai manusia sejati. Pakai apa dia menonaktifkan? Dirinya sendiri membuat Pakai dia apa? mengambil rupa sebagai manusia.
Pakai apa? Pakai tombol, saklar, gimana? Terserah kamu memikirnya seperti apa. Itu pada saat diaktifin lagi itu pada hari keberapa itu? Dia mengambil rupa sebagai manusia. Iya, pada saat itu kan udah dinonaktifkan. manusia. Sekarang pada saat diaktifkannya itu kapan? Dia tetap sebagai Allah sejati. Katanya udah nonaktif. Kapan dinyalakan lagi? Tapi kealahannya Nah, itu tidak. kapan dinyalakan lagi? Kapan dinyalakan lagi? Dia tetap Allah. Dinyalakan, kan sudah dinonaktifkan, berarti dimatikan tuh. Ya kan? Dinyalakan laginya kapan? Difungsikannya lagi kapan? Ketika dia bertindak sebagai manusia sejati, kealahannya itu tidak dipakai. Nah, Dia kapan bertindak dia memakai sebagai manusia. kealahannya? Kapan? Ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, setelah dia selesai membangkitkan Lazarus, dia nonaktifkan lagi. Dia tetap sebagai Allah. Luar Iya, dia binasa. nonaktifkan lagi. Dalam dua posisi itu dia tetap Allah sejati dan dia Saya manusia bertanya, ketika dia membangkitkan Lazarus, diaktifkan kealahannya. Ketika dia ditangkap, ditombak oleh tentara Romawi, itu sisi keilahiannya kemana lagi? Dinonaktifkan. sejati. Itu karena untuk menggenapi firman Tuhan. Saya tidak tanya untuk Dan apa, dia dinonaktifkan atau tidak. Dia tidak memakai kealahannya di situ. Karena itu adalah nubuat dan dia harus melakukan itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Aduh, ya Allah. Oh, Bapak. Mana Mama, Bapak? Kemana Mama? Bapak. Bang Jun. Memang kalau dipikir sebagai logika manusia nggak masuk. Tapi itu dia rela melakukan itu untuk menebus dosa manusia. Ada kemarin lobet. Ingat gak Akang? Ada Iya. Kristen yang mengatakan Lobet harus dicas katanya. Ya teman-teman, kalau ada yang butuh paramek silakan ada di keranjang ungu ya, keranjang ungu tuh silakan diklik ya. Kenapa sih di roomnya Akang pada kayak begini, Oteng? Kemarin di roomnya Akang lobet. Kenapa Tuhan kamu tidak tahu kalau pohon ara belum musimnya berbuah? Ya karena lobet. Itu tadi berbicara pohon ara itu, Yesus mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Karena lobet. Itu karena tidak berbuah. Jadi kalau tidak berbuah, untuk apa dia hidup? Jadi dikutuk. Aduh, makin pusing aku. Makin pusing guys. Jadi Tuhan kamu kerjanya mengutuk. Tap-tap layar aja guys, tap layar. Perumpamaan tentang orang yang tidak berbuah. Oh, jadi manusia berbuah, bukan beranak. Buahnya jiwa. Aduh, Akang. Astagfirullahaladzim. Yang satu menonaktifkan, yang kemarin lobet. Gimana kalian ini, weh? Tuhan kok dibuat begitu ya? Saya sambil ngumpet ketawa nggak enak, ketawa depan kamera takut kakak ngeledek sambil ngumpet. Bukan, kenapa suka-suka kalian loh? Menarasikan tentang ketuhanan kalian tuh kenapa? Dia Ada yang mengatakan lobet, ada yang mengatakan dinonaktifkan. Enak kali kalian ya menghujat Tuhan kalian. Enak kali ya kau Bang Jun. Ya, karena kamu menilainya dengan cara jalan pikiranmu sendiri, bukan jalan pikiran Tuhan. Jadi kamu merasa lucu. Bagaimana pemikiran Tuhan itu? Kamu berdoalah supaya Tuhan memberikan kamu hikmat. Berdoanya gimana? Dalam nama Yesus. Ya, abang baca Alkitab itu sampai habis 3 kali minimalnya. Dan abang kau aja belum tentu renungi, baru berdoa. Kau aja belum Biar abang paham. Berarti lu udah sering baca Alkitab? Kau aja belum tentu baca. Baca Matius 21 pasal 12. Baca. Bunyinya apa? Katanya sering baca, bunyinya apa?
Coba kamu baca. Katanya sering baca tapi bunyinya apa? Aduh, saya ngelilir aing tuh belekuk. Aduh, Buyang. Aduh. Ya Allah, kok kayak gini ya? Pak Pendeta, jangan gitu dong, malu. Ini lagi si Gary kirain ada otaknya, ada ilmu. Ya karena kamu Itu di mute. Karena Kenapa? kamu sudah berpikir itu nggak benar, apapun orang Kristen bilang ke kamu itu kamu nggak akan percaya. Bukan nggak akan percaya, kalau tidak masuk ke dalam logika, saya nggak bakal percaya, Pak. Kata Bapak, Yesus itu datang membawa ajaran kasih. Tapi Karena di dalam memang- kitabnya, di dalam karena memang Alkitab, kalau di dalam dipikirkan Bible, Yesus tidak maha kasih, Pak. Pikiran, itulah mengenal Tuhan itu bukan dengan logika, dengan iman. Jadi harus imani aja gitu. Sekarang saya tanya, Yesus membawa ajaran apa ke dunia, Pak? Kasih. Kasih. Bapak baca Matius 21 pasal 12. Baca sekarang. Apa Matius 21 pasal 12? Aduh, harus saya ajarin nih pendeta nih. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di halaman bait Allah. Ini Yesus apa Satpol PP, Pak? Main usir aja yang jualan, Pak. Itu karena itu bait Tuhan, nggak boleh berjualan di situ. Di halaman, Pak, di halaman. Itu kan Pendetaannya saya injilin tuh. tempat Tuhan, tempat kudusnya Tuhan, bukan untuk berjualan. Oh, langsung Itu diusir, tempat dibalik-balikan ibadah. mejanya. Jadi nggak ada solusi sebagai Tuhan menertibkan. Kalah sama Satpol PP. Satpol PP bisa menertibkan. Ini pangkat Tuhan nggak bisa menertibkan. Itu Aduh, Matius mana Paramek 21 tinggal ayat satu 12 lagi. itu kan ada lanjutannya di situ. Ayat 13-nya dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumah Tuhan itu untuk tempat berdoa. Kok sarang penyamun? Orang lagi jualan di situ kok jadi sarang penyamun? Iyalah, di sana orang-orang penyamun dan orang-orang yang berjualan. Intinya di situ harusnya tempat Tuhan. Nggak ada di situ beribadah. tertulis penyamun, Pak. Nggak ada, Pak. Tempat beribadah. Nggak ada di situ tertulis penyamun. Nggak ada. Ada ayat 13. Nggak ada di situ para penjual beli pedagang. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Itu yang diusir penyamun atau yang berjual beli, yang pedagang? Semua yang di situ yang melakukan kegiatan Di yang situ bukan yang tertulis di situ yang diusirnya itu para pedagang yang berjual beli burung merti. ayat 13-nya. Ya di situ aja baca, Bapak fokus di situ baca. Nggak boleh satu ayat doang. Oh, jadi harus satu perkokop. Satu perikop. Ah, udah baca sama Bapak satu perikop. Biar ketahuan konteksnya. Jadi konteksnya di situ Yesus menyucikan bait Allah. Karena orang-orang di sana waktu itu berjualan, Udah berdagang, tanggapi dulu, Akang mau bikin kopi. penyamun di bait Allah. Maka Yesus marah. Ini tempat beribadah. Ah, tapi katanya ajaran kasih, Bang. Gimana sih? Itulah karena Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan Yesus tidak mau mereka Ya melakukan hal yang bagaimana, tidak Bang? baik Dia, di rumah Tuhan. dia dagang itu mencari nafkah untuk keluarganya, Bang. Gimana Yang sih? mencari nafkah itu boleh di tempat lain. Ya terus katanya baik emang rumah Abang Tuhan. tahu katanya rumah bait Tuhan Allah itu itu adalah, seperti apa? Berdoa. katanya bait Allah itu adalah dirinya Yesus sendiri. Kok ada tempatnya gimana sih? Itu Iya. kan bait Allah, rumah Tuhan, tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Iya, yang didefinisikan oleh orang oten-oten semua, katanya bait Allah itu adalah tubuhnya Yesus sendiri. Halo.
Ya, dalam kitab Roma dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaga tubuh kita karena tempat Allah berdiam. Iya, terus kalau itu kan yang dianukan adalah tempat, Iya. bukan tubuhnya Yesus. Kamu pun kalau misalnya ada orang berjualan bakso di masjid, di dalam masjid, kamu setuju nggak? Jangan masjid di Mekah, di Mekah, di Baitullah. Dari mana hubungannya ke situ? Nggak ada hubungannya. Itulah ke situ. Bang Jun. Bait Tuhan itu harus dijaga kekudusannya. Jadi Saya kalau orang katakan, berjualan di pemahaman orang Kristen itu, bait Allah itu adalah bukan tempat, tetapi mengacu kepada dirinya Yesus sendiri. dalam konteks ini, Yesus Bang Jun. membersihkan bait Allah. Oh berarti, Halo, Bang berarti Jun. dua definisinya itu ya bait Allah ya. Secara rohani, badanmu itu adalah bait Allah. Jadi jangan kamu mengotorinya. Permisi Bang Di Jun. mana ayatnya? Di mana ayatnya? Bang Jun, Woi, jangan Ya Bang Jun, lanjut. Ya gimana? apa itu? Berarti dua dipenisikan gitu. Nah sekarang pertanyaan saya pertama di mana ayatnya? Kemudian pada saat kapan digunakan itu bait Allah untuk menuju kepada diri Yesus, dan kapan digunakan untuk menuju kepada tempat? Maksudnya gimana? Loh, kurang jelas pertanyaan saya. Nggak jelas. Yesus orang-orang Kristen kan selalu mengatakan bahwa bait suci itu adalah bait Allah itu adalah tubuhnya Yesus itu sendiri. Ya Bukan kan? begitu kalimatnya. Terus Tubuhmu adalah bagaimana bait kalimatnya? Allah. Kenapa? Tubuhmu adalah bait Allah. Di mana itu ayatnya? Ayat di berapa itu? Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Coba dibaca. Kamu bukalah. Saya nggak baca kitab ini, bro. Ayo. Terus yang dibersihkan, Dibaca. yang dibersihkan itu diusir para pedagang-pedagang itu apa itu? Tempat apa itu? Itu gedung bait Allah. Oh, gedung. Tidak boleh ada orang berjualan di sana. Itu posisi jualannya di dalam apa di luar? Di halaman? Di halaman pelataran Tuhan. Bu, bait- hanya halaman kok bait Yesus Tuhan. marah. Nggak paten. Nggak Baik. paten. Sekarang Nora. Sekarang Bait suci, banyak. bait suci Sekarang itu coba dari bertanya. pelataran Untuk pembangunan sampai ruang gereja, maha diam kudus. dulu, diam dulu, Bin. Untuk pembangunan gereja, kalian selalu melakukan yang namanya bazar. Bazar itu diadakan di mana? Ayo. Bait Allah dan gereja itu berbeda, Nora. Bait Allah itu kalau kamu bandingkan, kalau Yesus kamu ke bait bandingkan, Allah, kalian diam di dulu. Kau gereja dari tadi perintah ngomong siapa? mulu. Ke gereja perintah siapa? Diam dulu. Ke gereja perintah siapa? Dengar dulu, bait Allah Ke gereja kompernya perintah itu. siapa? Saya Bait turunkan Allah kompernya. Kamu tidak mau menjawab saya. Jangan ada yang naikkan lagi. Saya bertanya, dia bilang bait Allah dengan gereja berbeda. Oke. Berarti kalian ke bait Allah apa ke gereja, Bang Jun? Orang Israel pada waktu itu beribadah di bait Allah, Nah, kalian beribadahnya di mana? gereja, Yesus beribadahnya di mana? bait Allah. Kalian mengikuti siapa beribadah di gereja? Sama saja. Mengikuti siapa? Ikut Yesus lah. Yesus ke gereja ke bait Allah. Bait Allah. Kapan Yesus menyuruh ke gereja? Pada saat itu bait Allah Di mana itu datanya ada- Yesus ada perintahkan umat Kristen ada pergi beribadah ke pelataran, gereja? ada ruang maha kudus, ada Di ruang bait kudus. Allah, di bait Allah itu penyembahan kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Di gereja penyembahan kepada siapa? Allah. Di mana datanya kepada Allah di gereja? Dalam Alkitab lah. Beribadahlah Siapa Tuhan kepada kalian? Allah. Bukan Yesus. Yesus Tuhan. Allah? Yesus Allah. Yesus Tuhan atau tidak? Tuhan. Allah Tuhan. Allah. Tuhan bukan. Tuhan. Roh Kudus?
Tuhan. Nah, sekarang di dalam bait suci adakah menyembah Yesus? Menyembah Allah. Di gereja menyembah kepada siapa? Allah. Yesus tidak. Yesus adalah Allah. Saya bertanya, di dalam gereja penyembahan kepada Yesus atau kepada Allah? Kepada Allah. Di mana di dalam gereja penyembahan kepada Allah? Di gereja lah. Di mana datanya? Bacalah Alkitab. Ya di mana? Bacalah. Apakah Yesus pernah menyebut gereja? Pada abad itu, waktu Saya Yesus, tanya apakah Yesus pada pernah abad menyebut itu gereja gereja? belum ada. Belum ada. Terus penyebutan gereja dari siapa? Pada saat itu adalah disebut Bait Allah. Saya bertanya, Yesus tidak pernah menyebut gereja. Terus yang menyebut gereja ini siapa? Saya. Mati balik. Mati balik. Ya, saya menyebutnya gereja. Jadi, apakah Yesus memerintahkan ke gereja? Ke tempat ibadah. Saya tanya, apakah Yesus memerintahkan ke gereja? Ke tempat ibadah. Saya tanya, apakah Yesus memerintahkan ke gereja? Ke tempat ibadah. Apakah Yesus memerintahkan ke gereja? Ke tempat ibadah. Saya bertanya, apakah Yesus menyebut nama gereja? Ke tempat ibadah. Saya bertanya, apakah Yesus menyebut nama gereja? Ke tempat ibadah. Tempat ibadah kamu seperti apa? Hah? Tempat ibadah kamu seperti apa? Gereja. Saat ini yang saya kenal gereja. Apakah di dalam gereja itu ada patung? Gereja saya nggak ada. Jadi simbol salib itu untuk apa? Simbol salib itu adalah simbol penebusan. Tuhan Yesus Oke, menebus. pertanyaan saya, apakah di bait semua Allah ada manusia. simbol salib? Yesus menebus dosa manusia. Apakah di dalam bait Allah ada simbol salib? Pada saat kapan? Apakah di dalam bait Allah ada simbol salib? Pada saat kapan? Apakah di dalam bait Allah ada simbol salib? Pada saat kapan? Silakan Anda turun. Saya tidak berdiskusi sama binatang yang conge. Kamu malu. Ternyata apa? Satu, Yesus tidak mengajarkan kalian ke gereja. Syukron, Bang sendiri. Yesus tidak mengajarkan ke gereja karena apa? Yesus tidak mengenal yang namanya gereja. Gereja itu tempat simbol-simbol ajaran pagan. Bahkan jangankan Yesus, jangankan yang lain. Orang Yahudi saja enggan masuk ke dalam gereja kalian. Yang menciptakan gereja ini siapa? Hanya konsili-konsili. Yesus itu beribadah di bait Allah. Musa beribadah di bait Allah. Di dalam bait Allah tidak ada yang namanya di dalam bait Allah tidak ada yang namanya patung salib. Nggak ada. Terima kasih Pak Bos, berkah Gitu selalu. dong, harus berani ditanya. Pak Bos. Kenapa lambang Islam bulan sabit dan bintang itu diganti dengan lafaz? Apa sih datang ke rumah aja? Jadi saya tegaskan, ajaran kalian ini ajaran siapa? Bukan ajaran Yesus. Satu, Yesus tidak pernah mengenal, thank you Bang sendiri, tidak pernah menyebutkan nama gereja. Bagaimana mungkin dia mau mengatakan, hai umat Kristen, sembahlah kepada aku di dalam gereja. Jangan melakukan tipu-tipu lah. Saya sudah bilang, jangan kalian menipu ibu gembala. Karena sudah cukup saya ditipu sama Pak Pendeta yang mengharapkan perpuluhan. Saya tanya, Yesus kenal gereja? Tempat ibadah. Yesus kenal gereja? Tempat ibadah. Kristen itu kebaktian itu ya ajaran Paulus. Itu ada Efesus 5:19 sudah tertulis itu. Malu kau. Andi ini agama apa? Den Bagus agama apa? Nona makan aku. Hah? Bangsa. Apa dibilang? Yo, cuma selesai. Bang sendiri. Iki apa toh? Ya, turun. Turunin aja. Halo Nora. Nora Silakan Nora kau. bisa ditanya nggak?
Silakan Gaul. Kau tanggapi yang tadi. Gereja ini Apa ajaran tuh? siapa? Ajaran Yesus. Yesus menyebut gereja. Iya, Matius 16 ayat Di mana datanya? Matius 16 ayat 18. Coba bacakan. Kau lah yang baca, kau yang nanya. Loh, kamu yang mengeluarkan data, kamulah yang membaca. Saya Kau yang mengeluarkan data, baca, saya akan ngapain membaca. pula? Begitu Kau kan namanya diskusi. pengen Kalau kau kepo, tidak mau, kan? saya turunkan lagi. Kau kan pengen kepo. Baca Ya, datanya. Di gua mana udah Yesus sebut. menyebut Ya gereja baca di lah, situ? Renung. Baca datanya. Kok mute? Ya bacalah. Saya baca ya. Ya. Ketika seorang pedofil keluar dari gua menjadi nabi dan Ketika Tuhan kamu mayatnya hilang, ternyata dia Saya bukan mayat hilang. Yesus mati turun dalam kerajaan maut. Blokir aja, blokir. Si Gaul Kenapa? blokir. Moderator blokir. Blokir aja. Ini Yesus. ajarannya Kristen banget tuh orang. Yesus turun dalam kerajaan maut. Berarti dia turun dalam kerajaan iblis. Pertanyaan saya, ngapain Yesus bersama-sama dengan iblis? Pargoy. Ngapain Yesus bersama dengan iblis? Jala-jala maka kaca, japa-japa senampe. Makan pisang pepe. Apanya? Ngapain dia? Sama iblis. Pantaslah dia dicoba iblis juga. Masa Tuhan dicoba iblis? Bangga punya Tuhan berkelamin dicoba iblis, tiba-tiba mayat Tuhan hilang. Coba yang naik Kamu itu Kristen yang cerdas loh. Kalau mau menghujat, kau hati-hati dengan penghujatanmu. Abang sendiri. Syukron abangku. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Ada yang mau disampaikan bang. Iya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanggapin tentang simbol tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Pak Bos, Bang sendiri. Thank you. Lanjut. Tentang bulan sabit dan salib tadi. Jin mau nanggap aja secara bukti generiknya gini Pak Bunda. Kalau bulan bintang menggambarkan tinggi, maha tinggi kan, bulan bintang. Kalau salib itu kayak tiang jemuran Bunda. Tempat menggantungnya segala tempat kita gantung-gantung apa kan di situ kan serah kita, tiang salib. Macam tiang jemuran saja. Nah, silakan Oten kalau mau nanggapin. Ya, makasih ya Bang. Ya Bang. Oke. Ya, Bang. Terima kasih waktunya Bang. Siap. Masya Allah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tito sama Daniel, Muslim Bapak Kristen. Tito sama Daniel. Tito sama Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Waalaikumsalam. Oke. Bang sendiri, syukran. Oke. You speak Arabic? Tuh, aing bisa, oi. Mustila aing bisa. Thank you, Tentala. Daniel, silakan. Oke, kadaguan heula si Oten belagug ya, Bang Titonya. Urang ramekeun we nama lah, urang gaskeun we namanya. Daniel, buka mute-nya, Bro. Daniel. Moderator, cari Oten ya, moderator. Saya nge-lag nih, nggak bisa lihat partisipan. Daniel, selamat malam. Malam. Agama apa, Bang? Kristen. Protes atau Katolik? Protestan. Oh, abad 16. Silakan, Bang, tanggapin. Apa ini mau ditanggapi ini? Baru masuk nih. Oh, baru masuk. Silakan bertanya. Dalam kebaktian, Bang. Dalam kebaktian itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus, Bang? Iya, Bang. Dalam kebaktian gereja sekarang ini. Bunda Nora kena. Ntar ya, teman-teman. Ini siapa aja yang kena? Kok banyak yang kena?
Cek 1 2 3, cek. Suara saya ada nggak? Jelas abangku, jelas. Yang kena tombak siapa aja ini yang kena tombak ini? Bunda Nora. Kok nggak bisa turun Bunda Nora, kenapa? Mungkin ini yang nge-lag atau kena report bang, antara itu aja, antara dua itu aja. Ada suaranya ya, Masya Allah. Saya pikir pas saya lihat ini kena, weh. Ada suara anak. Oh iya, itu ada suara anak-anak guys. Betul. Oke, ini, lanjut Bang Daniel. Ya, Jonathan. Bang sendiri, syukron jazakallah khairan kasiron. Bang Jonathan. Bre, dibuka mute-nya, Bre. Kok Bunda Nora nggak bisa ini ya? Oke. Oh. Oh, oke, terjebak ya. Oke. Oke, terima kasih moderator ya. Mana apa sih Rik, Lurik? Oh, lagi ngomong sama siapa Lurik? Nora. Iya. Lagi ngomong sama siapa lu? Lu jangan diturunkan lu. Saya belum pernah puas debat dengan saudara-saudari sini. Siapa juga yang nurunin lu? Belum apa-apa udah kejang-kejang lu. Ya buktikan. 1 menit kalau paling lama atau paling tahan. Ya, kita buktikan ya. Gua jamin 10 detik bakal banyak yang mualaf. Saya tengok kok turun aja bang itu ya hujat kan? tuh bang. Iya kan? Padahal saya pakai dia penghujat bang, turunkan aja bang. Padahal saya itu nggak bakal sinkron bang. Oke Bang Daniel, silakan dijelaskan Bang. Bang Daniel langsung. Bang Daniel, monitor. Ada suara anak kecil itu, Nor. Bang Sukron, terima kasih Bang Sukron Bang sendiri. Ya Bang Daniel, siapa emang gimana? yang melecehkan Bunda Nora? Aku kan dijamah-jamah terus. Ya Bang Daniel, lanjutkan Bang Daniel. Dalam kebaktian ini ajaran Yesus atau ajaran siapa Bang? Di kebaktian gereja sekarang ini ya. Apakah Yesus sudah mengajarin Anda beribadah dengan di tempat di gereja? Kalau gereja itu sebagai wadah atau tempat di mana orang yang percaya kepada Yesus itu sendiri berkumpul dan menyembah Dia. Dalilnya mana Bang? Pakai dalil lah, pakai data lah. Kalau datanya itu, ingat dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah pekerjaanmu selama 6 hari. Namun pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau layak menguduskan hari itu. Bentar bang. Kalau menurut literasi dari Judaism bang, hari Sabat itu hari Sabtu. Dari Jumat bukan hari Minggu. Langsung ke Sabtu, bukan hari Minggu. Nah sedangkan abang itu beribadah di gereja hari Minggu. Itu abang mengikuti ajaran siapa bang? Nah tuh. Kalau itu bang, gimana ya bang ya? Kita harus secara kristologi juga nih itu bang. Enggak, jangan secara kristologi, secara jangan lari ke sana dulu bang. Jangan lari ke sana dulu bang. Bang Jaka. Harus secara alkitabiah bang. Kalau kristologi, kalau alkitabiahnya pula kan bang kan? Ya iyalah bang, kita dari kitab ke kitab, kita lagi bahas agama bukan bahas kristologi. Kalau bahas kristologi nanti ujung-ujungnya asumsai. Jadi asumsai. Iyalah pak, asumsai itu lama-lama. Coba secara alkitabiah apa jawabnya? Secara alkitabiah, kalau orang Kristen itu kenapa dia melakukan ibadah hari Minggu? Karena itu hari yang ketiga.
Yang saya tanya, mengikuti ajaran siapa Pak beribadah hari Minggu, sedangkan Yahudi menjalankan Sabat itu hari Jumat menjelang ke Sabtu Pak. Kalau itu mengikuti ajaran Yesus lah Pak. Yesus Sabatnya hari apa Pak? Hari Minggu Pak. Kata siapa Pak? Ya terbukti hari Minggu pada semua orang. Kata siapa? Awas kok kena Akang. Oh iya, Bunda Nora lanjut. Di mana datanya Pak? Di mana Pak? Di mana datanya Yesus menyuruh beribadah hari Minggu? Monggo Pak, saya tunggu. Macet. Bapak, mana Mama? Mama, Bapak sudah naik ke atas Mama. Pak. Ini Bang Christian bisa di ini Bang Chris bisa dibantu, silakan. Jangan dulu. Pak. Dia pingsan. Pak butuh napas buatan, Pak. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yunus. Di mute akunya, nggak ada tanda. Aku di mute, nggak ada tanda mute-nya ya? Ada, klik profil. Pak Daniel. Enggak. Pak Daniel, di mana datanya Yesus menyuruh ke gereja hari Minggu, Pak? Ayo dijawab. Ini Bang Chris Uljan ini, Lujan ini musim Kristen. Bang Chris. Aki, akunya di mute dulu. Aki Kiangkan Santan, di mute dulu akunya. Iya, aku mute ya. Oh, nggak bisa. Aku bukan moderator di sini. Bisa, Bang Yunus. Klik foto Kang Yunus. Di situ ada tanda ini. Mampus langsung udah di mute. Bunda Yanti. Sebentar. Halo, Gon. Aku mau nanya. Udah kau telepon Pak Daniel, di mana pernah kau suruh beribadah hari Minggu? Jangan berdusta mereka. Oh, lagi ditelepon. Oh, lagi nelpon sama si Daniel. Cair dong. Pak Daniel. Pak. Oh, Pak. Pak masih bernapas. Pak Daniel silakan tidur Pak kali Chris. ya. Iya. Pak Daniel tidur. Aduh. Dia mengatakan Yesus itu ke gereja hari Minggu. Enggak kok, di Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Bisa di-mute ya. Enggak, Lukas 4 16 seperti biasanya Yesus pergi pada hari Sabat, pergi ke rumah ibadat dan membaca kitab. Nah, jadi ke tempat ibadah itu pada hari Sabtu. Tuh Lukas 4. Jadi kenapa dibilang si Daniel hari Minggu Yesus ke gereja? Enggak tahu sumbernya di mana. Sumbernya itu dia lagi nelpon, udah bunyi. Silakan Pak Daniel. Gimana? Pak Daniel. Pak Daniel baca Lukas 4 ayat 16. Lukas. Yang nelpon tadi siapa ke Bapak, Pak? Gondrong. Cair dong. Oh, Bapak, Mama kemana? Pak Daniel.
Pak Daniel. Pak. Pak Daniel monitor, apakah masih kamu di Roh Kudus kan? Pak Daniel monitor. Aduh, udah berapa dari tadi Oten ini? Udah berapa ya? Ada yang mengatakan semalam lobet. 4. Ada yang mengatakan iya non aktif. Ini. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya kenapa dibukain lagi? Kenapa Ki? Minal aidin wal faizin kan orang. Minal aidin wal faizin. Sama-sama. Moderator itu Bang Yunus. Kalau saya nggak bisa ngutak-ngatik. Biarkan orang aja yang tangani apa tidak, saya sudah capek Yunus. Capek, kok jangan tanya lagi, perut saya udah lari entah kemana isi perutnya sekarang. Dari tadi ada yang mengatakan dinonaktifkan kekuasaan Yesus. Aduh. Jadi keilahian Yesus di mana yang sempurna itu? Ya dinonaktifkan katanya. Siapa yang menonaktifkan? Ini Bang Kris ini kan Kristen ya? Iya Kristen dia. Kristen. Oh mau bantu? Silakan sama si Yunus pun silakan. Kalau gitu sabar, saya ambil perangkat dulu, sabar tunggu ya. Oke. Lanjut dulu ngobrol sambil perangkat dulu. Saya kecilin, moderator Bunda Nora gedein. Saya mau jauh dari perangkat. Enggak, jangan. Saya mau makan juga, saya mau makan. Itu suara anak kecilnya diamanin. Kang Kian Santang musim dari lahir ya? Iya, saya musim dari lahir. Ketika mamanya mengamuk, mereka diam. Maka? Bang Kris jauhin dong kameranya ke mukanya, jangan terlalu dekat ke muka. Nah, gitu keren, mantap. Nah, udah. Moderator tolong mute dengan off cam saya. Dinonaktifkan kamera Bunda saya. Nora udah moderator. Oh. Moderator. Kamera saya mute saya dimatikan. Bunda Nora udah jadi moderator, Bunda. Suara saya dinonaktifkan. Halo. Ya, Bang Prengki, musim Bapak Kristen, Bang. Bang Prengki. Bang Prengki. Bang Prengki. Kristen Bang, Kristen. Oh Kristen, silakan kalau mau ikut diskusi nih, ada berapa nih? 3 nih Kristennya nih. Ada Bang Daniel. Bang Daniel jangan ngopi terus Bang Daniel. Aduh, jangan terguncang. Baru juga satu pertanyaan udah terguncang. Ya silakan Bro Yunus. Silakan lanjut. Gimana nih? Yang mana nih? Nah ini yang digedein nih Bang Kris nih. Ya apa nih yang kita mau bahas nih Bang Kris? Oh ini. Soal tadi kebaktian Bang Yunus, kebaktian. Bicara masalah gereja, tempat ibadah. Iya. Dikatakan. Kuatin suaranya dong, Bang Kris. Nih, Lukas 4 ayat 16. Kedengaran enggak? Kedengaran. Nah, Yesus ditolak di Nazaret judulnya. Kemudian ayat 16 Lukas 4 dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, jadi kebiasaan Yesus ke rumah ibadat. Nah, tadi kan dibahas tentang gereja, tentang bait Allah, dan ini dikatakan apa? Rumah ibadat. Nah, jadi gereja itu untuk orang Kristen dijadikan rumah ibadat,
Tapi Yesus di sini pada hari Sabat. Nah, tadi juga dibahas si Daniel itu tentang hari Minggu. Nah, ternyata ini Yesus itu hari Sabat. Hari ke-7 hari Sabtu. Nah, itu sesuai dengan hukum Allah. Jadi kalau berbicara gereja untuk orang Kristen sebenarnya merujuk juga pada apa yang dikatakan bait Allah, ya, atau rumah ibadat. Nah, mungkin di Islam bilang masjid, ya. Tapi kalau berbicara gereja secara rohani dan jasmani, sebenarnya orang Kristen punya pemahaman seperti ini. Kalau gereja tempat beribadah, ini didengar nggak? Nah, di situ tempat berkumpul. Nah, tempat orang berkumpul untuk beribadah menyembah Tuhan. Nah, lebih dalam lagi, gereja yang bagi orang Kristen adalah kalau dikatakan tubuhmu adalah bait roh. Nah, jadi tubuh kita juga, kalau kita ke gereja kan kita mau belajar tentang kebenaran, tentang bagaimana kita menyucikan diri dari segala dosa-dosa. Nah, di dalam diri kita juga dapat dikatakan sebagai bait roh, sebagai bait, ya, sebagai tempat di mana Roh Kudus berdiam. Jadi gereja juga termasuk diri kita. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, jadi kita jaga kehidupan kita harus sesuai dengan firman-Nya Tuhan, ya. Kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, yaitu dosa-dosa. Nah, karena kita menjaga diri kita sebagai bait roh Tuhan. Nah, itu bicara gereja sebenarnya luas dan lebih khusus lagi diri kita inilah dianggap sebagai gereja, tempat Roh Kudus berdiam. Jadi kalau gereja tempat beribadah itu hanya seperti tempat seperti Yesus tadi, ke bait Allah, ya, ke tempat ibadah. Nah, kebiasaannya adalah setiap hari Sabat. Nah, jadi kalau bahas tentang kapan, hari apa Yesus ke gereja atau di tempat ibadah itu pada hari Sabat. Jadi begini Pak Kris, apakah bait Allah yang dimasuki oleh Yesus itu, ya kan, adalah sama dengan hal yang dikerjakan oleh saudara kita Kristen beribadah di gereja atau berbeda? Nah, itu kita hanya beda zaman aja, ya. Beda waktu, beda tempat. No, begini Pak Kris. Pak Kris menjelaskan tentang bahwa bait yang dimasuki oleh Yesus ketika beribadah itu, itulah yang Bapak asumsikan sebagai gereja yang digunakan oleh saudara Kristen untuk beribadah sekarang ini. Saya katakan tidak. Karena dalam gereja-gereja yang digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen saat ini untuk beribadah, di dalamnya terdapat yang namanya berhala. Sedangkan Tuhan melarang keras tentang adanya berhala dalam tempat peribadatan. Contohnya Keluaran 3, 4 ayat 14. Ada juga dalam Imamat 26 nomor 1. Janganlah buat berhala-berhala itu di tempat ibadah-ibadah kalian. Jadi saya cukup salah ketika Bapak mengatakan bahwa gereja yang selama ini digunakan oleh saudara kita Kristen ketika beribadah, itu adalah yang dikerjakan oleh Yesus ketika beribadah di bait suci, bait Allah. Tidak sama, Pak. Bait tempat ibadahnya Yesus itu tidak ada berhala. Apa yang disembah Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak punya sekutu baginya. Sedangkan tempat ibadah daripada saudara kita yang Kristen ini, mereka menyekutukan Tuhan. Ada patung yang mereka buat, lalu mereka iming-iming patung ini bagian daripada Tuhan itu sendiri. Hingga mereka mempersembahkan doa kepada patung tersebut. Mereka mempersembahkan daripada apa yang mereka yakini kepada patung tersebut. Ini yang dilarang oleh Yesus. Maka saya katakan tidak bisa kita asumsikan bahwa bait suci, tempat ibadahnya Yesus, lalu kita korelasikan dengan apa yang kita yakini sebagai Kristen tentang ibadah kita di gereja. Itu salah besar. Dari tata cara tempat ibadah tidak pernah dipraktekkan dan tidak pernah diperkenalkan oleh Yesus. Dari tata cara beribadah juga tidak pernah dikerjakan oleh Yesus apa yang dikerjakan oleh saudara kita dalam kekristenan. Contoh, Yesus ketika beribadah sujud. Semua dalil dalam Bible menerangkan. Tidak ada satu ayat pun yang menerangkan Yesus ketika beribadah mereka bernyanyi, mereka bertepuk tangan, mereka memain musik. Matius 26 nomor 39. Ketika Yesus beribadah, dia maju selangkah, dia sujud.
ya kan? Sampai kepalanya ke tanah. Markus 14 nomor 35. Ketika dia beribadah dia sujud juga. Siapakah yang Yesus ikuti? Nenek moyangnya, yaitu Abraham. Ya kan? Kejadian 17 nomor 3. Abraham ketika beribadah dia sujud. Kejadian 19 nomor 1. Nabi Lot ketika beribadah dia sujud. Ezra 10 nomor 1. Nabi Ezra ketika beribadah dia sujud. Yosua 5 nomor 14. Nabi Yosua juga ketika beribadah dia sujud. Siapa lagi nabi-nabi dalam Kristen yang mereka iman yang tidak sujud? Daud, Mazmur 95 nomor 6. Ketika mereka beribadah dia sujud. Lalu dari mana dikatakan sama, hanya berbeda zaman? Bahkan dalam segi tempat ibadah, dalam segi tata cara beribadah sudah jauh berbeda daripada ajaran Yesus. Maka saya minta berikan saya pemahaman dalil by data, jangan berikan saya, ya kan, dialek-dialek, asumsi-asumsi yang tidak dikuatkan oleh data untuk membenarkan daripada tata cara orang Kristen yang sama dengan Yesus. Coba berikan saya data, karena tidak ada dalam kekristenan, ya kan, semua yang dilakukan oleh Kristen bukan berasal daripada Yesus itu sendiri, melainkan daripada buatan bapak-bapak gereja, sisipan-sisipan, masukan-masukan daripada bapak-bapak gereja, karena tidak dipenuhi oleh pengajaran Yesus. Yesus beribadah, berdoa, mengadakan tangan ke langit, tidak pernah bertepuk tangan, tidak pernah berjingkrak, memasuk bait suci, dia membasuh tangannya, membasuh mukanya, tidak pernah dia melakukan masuk dalam tempat ibadah, memakai sepatu. Bahkan jangankan itu, Yesus itu dalam Yohanes 39, dia ketika memanggil murid-muridnya untuk datang, wahai murid-muridku, apakah yang membuat kalian lengah untuk melakukan beribadah kalian kepada Bapa seperti orang-orang jahiliyah yang mereka berjoget, berlari, ya kan, sambil memuji-muji Tuhan yang mereka tidak kenali. Apakah saya tanyakan kepada Pak Christian ketika beribadah, apakah ingin mengikuti orang-orang jahiliyah yang dikatakan oleh Yesus, atau ingin mengikuti Yesus dengan tata cara Yesus ketika dia berdoa, mengadakan tangan ke langit, sujud beribadah kepada Yesus, kepada Tuhan, kepalanya sampai ke tanah, membasuh tangan, membasuh kaki ketika masuk ke tempat ibadah. Karena ketika kita menghadap Tuhan yang Maha Suci, satu, kita harus bersih. Tidak mungkin kita menghadap Tuhan yang Maha Suci, kita kotor. Kita masuk ke gereja, memakai sepatu. Ya kan? Kita tidak tahu dan kita tidak bisa memberikan jaminan Kristen di seluruh dunia yang memberikan jaminan. Siapa yang bisa memberikan jaminan kepada Kristen di seluruh dunia ketika mereka beribadah di gereja, pakai alas kaki sepatu, tidak menginjak tai sapi, tai apapun itu, atau kotoran apapun? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka saya mintakan kepada Pak Kris, coba tunjukkan kepada saya data bahwa tentang ibadah gereja itu sudah diperkenalkan oleh Yesus. Yang kedua, tentang tata cara beribadah, apakah sudah sesuai dengan ajaran Yesus itu sendiri? Silakan. Ya. Jadi kalau berbicara menyanyi, memuji Tuhan, itu kita tidak disalahkan di dalam tempat ibadah. Itu salah satu liturgi, ya. Memuji Tuhan itu kita tidak dilarang. Daud pun menyanyi, Daud berloncat memuji Tuhan, dia melompat. Ada ayatnya itu di Mazmur, nyanyikanlah puji-pujian bagi Tuhan. Ada. Nah, jadi itu dasarnya, ya, kenapa kita menyanyi dan memuji Tuhan. Kalau yang lain-lain yang Anda katakan seperti ada alat-alat seperti berhala, ya, kan tidak semua Kristen demikian. Anda mungkin tidak kenal saya. Kalau Pak Tahta kenal, RD Elsa Arif kenal saya. Kalau tidak salah Anda Andi, ya? Bukan? Iya, orang yang nggak tahu, begini Pak, saya memang jarang hadir, tapi kalau orang yang nggak tahu saya berarti debaters baru gitu loh. Jadi begini Pak, bukan masalah nggak kenal dengan tidak kenal. Jadi begini Pak, kalau Bapak ingin mengambil konsep daripada Daud, jangan setengah-setengah. Boleh, silakan. Saya nggak membantah kalau Bapak ingin mengambil konsep dari Mazmur Daud ketika bernyanyi memuji Tuhan. Tapi kenapa ketika Bapak bernyanyi memuji Tuhan tidak sambil telanjang? Karena Daud telanjang. Kenapa ikutnya setengah-setengah? Kalau ingin menggunakan Daud, ikutnya sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Di mana Daud telanjang? Di mana? Di ladang atau di rumah atau di tempat ibadah dia telanjang? 2 Samuel 6 nomor 14 ketika Bapak mengatakan bahwa Daud bernyanyi, ya kan? Menghibur Tuhan. Itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Menari-menari memuji Tuhan dalam keadaan apa? Telanjang atau tidak? Tidak menggunakan kain lenan. Anda buka dalam 2 Samuel 6 nomor 14, ya kan? Kain lenan. Anda buka di situ. Kain lenan itu baju atau selendang?
Dia tidak memakai daripada kain lenan tersebut. Di zaman itu belum ada baju, Pak. Semua menggunakan kain lenan untuk menutupi daripada tubuh mereka. Dari mana baju di zaman itu? Ya, kain lenan kan itu bisa berupa selendang atau apa yang kain lenan itu semisal baju Pak yang nutup Pak. Soalnya zaman dulu nggak ada garmen. Lanjut Bang Yunus. Bisa serban kan. Nah, jadi kain lenan itu kan nama kain. Jadi kalaupun tidak di situ dikatakan tidak pakai baju ya, itu tulisannya begitu. Tapi masalah kain lenan bisa serban, bisa apa namanya? Kalau Bapak mengasumsikan bahwa itu dia hanya membuka separuh dari bajunya, lalu kenapa orang-orang mengatakan ya kan Daud ini terlihat terhina dengan memuji Tuhan dengan cara seperti itu? Kenapa? Kenapa mereka mengatakan Daud ini kelihatan terhina ketika memuji Tuhan seperti itu? Karena apa? Mereka melihat dengan jelas bahwa Daud ketika memuji Tuhan melepaskan kain lenannya dengan secara telanjang. Hingga pandangan orang pada saat itu mengatakan Daud ini terhina ketika memuji Tuhan dalam 2 Samuel 6 ayat 20-nya. Anda baca di situ. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumah, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud katanya. Betapa raja orang Israel yang menelanjanginya. Katanya jelas, menelanjanginya dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Hingga mereka mengatakan Daud ini kelihatan terhina ketika memuji Tuhan dalam 2 Samuel 6 nomor 14-nya. Dari mana Anda mengasumsikan ketika dia melepaskan kain lenan itu bukan berarti dia melepaskan seluruh bajunya. Sedangkan dalil dalam 2 Samuel 6 nomor 20 jelas. Mereka mengatakan dia memuji Tuhan sambil telanjang, menelanjangi bajunya. Sekarang kalau Anda ingin mengikuti Daud, sekarang begini. Kalau Anda mau bantah saya, coba pakai dalil. Jangan kita menjelaskan atau menafsirkan. Saya nggak bantah Anda. Anda apa yang Anda baca benar. Tapi kita harus pikir juga. Kita bicara Daud sebelum bertobat atau sudah bertobat. Kalau di dalam kitab Mazmur Anda baca semua, nah itu adalah puji-pujian. Berarti ya, Daud ketika memuji Tuhan di sini dia belum bertobat. Lalu dia memuji Tuhan yang mana? Jadi gimana ini? Ini kan membahas tentang bagaimana Pak Kris menginginkan menggunakan konsep Daud ketika bernyanyi menghibur Tuhan. Maka saya katakan, kalau ingin menggunakan konsep Daud jangan setengah-setengah. Pakailah semua. Ketika Daud bernyanyi, berjoget menghibur Tuhan, ya kan? Bapak juga bernyanyi, berjoget menghibur Tuhan. Ketika Daud telanjang, Bapak juga harus telanjang. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Gitu loh. Masalahnya begini, ketika dalam keadaan terdesak, Bapak mengambil konsep Daud, padahal Bapak mengaku sebagai pengikut Yesus. Kalau mengikuti Yesus, apapun yang tidak pernah dikerjakan oleh Yesus, maka jangan dilakukan. Itu yang dikatakan sebagai pengikut Yesus. Apapun yang dilakukan oleh Yesus, barulah diikuti. Apa yang tidak dilakukan oleh Yesus, jangan diikuti. Yesus berkata A, ikutilah A. Yesus berkata B, ikutilah B. Yesus tidak berkata A, jangan dilakukan A. Sama contoh, Yesus ketika beribadah, ada tidak mempraktekkan, mencontohkan bagaimana beribadah, bernyanyi, berjoget, memain piano, memain drum, ya kan? Untuk menghibur jemaat, memakai celana pendek, membuka aurat, untuk menghadap Tuhan yang dikatakan Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Besar. Layakkah kita seorang hamba yang punya dosa ingin memuji Tuhan yang Maha Suci tapi dengan cara yang tidak senonoh, dengan cara yang kotor? Pantas tidak? Ya, pertanyaan saya, langsung jawab ya pertanyaan saya. Apakah Anda melihat orang di gereja itu memuji Tuhan? Bisa bertanya. Apa telanjang kamu lihat di gereja orang memuji Tuhan itu? Ya saya tanya, apakah pantas orang beribadah memamerkan paha-paha mereka, betis-betis mereka, padahal dalam Bible disuruh menutup aurat? Padahal dalam Bible disuruh menutupi auratmu. Apakah ada nggak di dalam ajaran Yesus mengajarkan ketika kalian menghadap Tuhan yang Maha Suci dengan cara berpakaian yang senonoh, membuka, memakai celana sampai di atas paha, ya kan? Menunjukkan daripada betis-betis mereka? Ada? Kalau tidak ada, jangan diikuti, Pak. Makanya saya bilang, saya memaparkan daripada. Izin bisa menanggapi? Bisa menanggapi? Apa yang mau ditanggapi?
Soalnya Anda kan tidak punya sopan izin santun. bisa. Ya silakan. Nah, bukan tidak punya sopan, tapi berilah waktu untuk Pak Kris juga menjelaskan kan. Iya. Dengarkan baik-baik. Karena kalau hanya brother Dengarkan. sendiri yang Brother, dengarkan saya Iya. baik-baik ya. Dengarkan. Gimana? Dia sendiri mau jelas, dia sendiri yang mau jelaskan. Tidak ada senggahan dari orang lain. Baik. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Ya. Tadi saya Jadi dengarkan saya boleh saya bicara. ngomong dulu. Bentar Pak Kris, saya izin sebentar saja. Tidak sampai 1 menit, saya izin sebentar. Saya ingin jelaskan kepada mereka. Tadi di awal, saya diam, membiarkan beliau menjelaskan. Tapi adakah beliau ketika menjelaskan mengeluarkan satu saja data kepada saya untuk membenarkan apa yang dia sampaikan? Saya akan mendengarkan kau ingin menarasikan sesuatu yang kau yakini berapa jam, 1 jam, 2 jam, 10 jam, selama Anda membuktikan dengan data kepada saya. Tetapi kalau dari awal saya sudah menjelaskan, lalu Anda membantah dengan asumsi dengan panjang lebar, bagaimana saya ingin menghargai? Sedangkan Anda tidak menghargai saya ketika saya menyampaikan data. Masa Justru kita Anda mengikutkan memiliki daripada data narasimu? Data-data apologet ini kan mencari titik jelas kita lemah punya data. kepada Daud. Saya ini sedang Masa membuka narasimu Mazmur ya. bilang, Saya sedang buka Mazmur ya, Mazmur 66, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Mazmur 67, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Ya. Jadi kalau dia mengambil di kitab Samuel tadi, ya seakan-akan memang mau melihat letak kelemahan kesalahan Daud yang memuji Tuhan dalam kondisi ditelanjangi. Tapi kalau dia buka di Mazmur kan tidak demikian. Tidak ada Pak. Nah, jadi baca. Saya tidak mencari kesalahan. Saya mengikuti Pak Christian. Iya. Dengarkan brother. Baca Samuel 6 Saya ayat 14, mengikuti. Pak. Dengarkan. sebenarnya Satu-satu. Kenapa Daud kalian tidak begitu? telanjang. Di mana ayat berkata itu telanjang? Satu-satu. Dengarkan baik-baik. Anda buka dalam 2 Tidak ada Samuel. di situ Daud telanjang yang dilepaskan di itu Samuel jubah 6 kebesaran. Kamu yang Anda salah baca. membaca. Satu-satu Iyo. kalau menghadapi Zaman saya ini. itu. Dengarkan saudaraku. Anda baca dalam 2 Samuel 6 ayat. Anda baca. Baca di Samuel 6 ayat 14. Mana ada Sampai telanjang di ayat situ? 20. Sampai ayat 20 baca di situ. Sampai ayat Itu 20 jubah baca. kebesaran yang dilepaskan, bukan telanjang. berarti- Kamu yang tidak baca kita bagaimana itu Dengarkan, jubah kebesaran. Dengarkan Yang saudara Itu jangan. baju efod. Itu baju efod, baju untuk beribadah. Iya, Tapi bagaimana? dia tidak melepas. Anda baca dalam 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 20. Kenapa 20-nya nggak dibaca? Baca ayat 20. Baca. Iya, saya juga baca ini, tetapi itu Baca jubah Samuel 6 kebesaran ayat 14. seorang raja ketika melepaskan jubah kebesaran itu dianggap hina, dianggap itu Bagaimana telanjang, bukan dikatakan berarti melepas- telanjang bulat. Itu kamu keliru. Di mana di situ dikatakan bahwa melepas Kamu jubah kebesaran? keliru ketika kamu baca. Nah, sekarang coba Ada kamu buka tidak? bahasa aslinya. Dengarkan, kau jangan kepo Rangers muter-muter. Dengarkan, di situ ada tidak tulisannya bahwa dia melepaskan jubah kebesarannya? Lihat. Anda menambahkan kan berarti? Justru saya mengajari Anda ketika membaca Bibel jangan menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam Bibelmu. Di dalam Wahyu jelas Kamu yang dikatakan. keliru. Itu kamu yang keliru saya keliru di mana? sebenarnya. Kamu Kekeliruan saya itu di mana? Saya sudah sampaikan bahwa di dalam teks 2 Samuel 6 nomor 20 tidak dikatakan bahwa di situ melepaskan jubah kebesarannya. Melainkan pandangan orang-orang terhadap daripada melihat Daud ketika memuji Tuhan sambil telanjang. Tidak ada di situ dikatakan pandangan mereka ketika melihat Daud melepas jubah kebesaran dia. Tidak ada. Mana di situ tertulis? Nggak ada. Seorang raja ketika melepaskan jubah itu dianggap hina. Nggak bisa kondusif dia nih. Nggak bisa kondusif kalian. Nggak bisa kondusif. Itu apologet muda, mari kita enak bicara. Bicara lalu dia kasih mati terus. Saudara Anda ini diamkan dulu ini. Jadi apologet muda, kalau baca Alkitab ya. Di dalam Anda yang gagal paham apologet muda, Anda itu baca Alkitab tetapi Anda gagal paham itu jubah kebesaran seorang raja. Mana ketika dia tulisannya di situ jubah kebesaran?
Kau ini kacau kali kau. Jangan kau tambahi dan kurangi, nggak boleh. Barang siapa yang menambahi satu ayat dalam ayat-ayatku, maka mereka akan mendapatkan malapetaka dari Tuhan. Jangan kau tambahi. Tidak ada yang tertulis, baca yang tertulis. Saya jamin 100% soal saudara Anda mengatakan bahwa konteks daripada 2 Samuel 6 ayat 20 menerangkan tentang Daud melepas jubah kebesarannya, bullshit, hoax, tambahan daripada rekayasa kalian sendiri. Ada nggak? Jadi baca Samuel 6 ayat 14. Iya, itu frasa yang dibilang dia menelanjangi itu ketika dia sudah selesai bernyanyi, menari. Mana ada ditulis di ayat 20? Gua belum dengarkan baik, bisa mengerti. Dengarkan baik-baik. 2 Samuel 6 nomor 20 ini adalah pandangan orang-orang ketika mereka melihat Daud bernyanyi. Maka ketika Daud setelah bernyanyi memuji Tuhan, Daud keluar. Maka orang-orang yang memandang Daud ketika bernyanyi ini memberikan pandangan kepada mereka. Begitu hinanya. Ya kan? Seorang raja menelanjangi dirinya sendiri. Jadi dari mana kau mengatakan ketika ayat ini konteksnya setelah Daud bernyanyi? Kau pahami ayatmu baik-baik. Masa dia tidak paham ayat? Ini korelasi dengan 2 Samuel 6 nomor 14. Berurutan 15, ya kan? 16, 17 sampai ke ayat 20. Baca biar kau pahami. Bukan saya mengatakan untuk menjatuhkan atau membelokkan daripada pemahaman Pak Kris. Tapi saya jujur mengenai tentang ayat ini. Kalau Pak Kris ingin menggunakan konsep Daud, jangan ikut setengah-setengah. Itu resikonya seperti itu. Mau ambil konsep Daud, ikut cara Daud bernyanyi sambil telanjang. Mau ngambil Mazmur silakan, tapi ini jangan dilupakan. Jangan kau samakan ya kita beribadah di gereja dengan jalan pikiran Anda. Sekarang pertanyaan saya, berdosakah orang menyanyi lagu rohani di gereja atau di masjid? Adakah itu contoh dari Yesus? Ada tidak contoh dari Yesus? Gak usah tanya, apakah ketika Yesus membaca Alkitab di bait Allah itu dalam waktu singkat, bisa jadi kan ada puji-pujian juga, tapi nggak ditulis. Adakah Yesus pernah mencontohkan bernyanyi? Itu saja. Kalau tidak ada, kenapa membenarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus? Makanya Yesus berkata dalam Matius 15, dengarkan. Ya. Anda motifnya mau cari titik lemah dari pembicaraan kita. Oke lah. Mungkin Anda memandang orang berdosa orang nyanyi lagu rohani atau di masjid atau di gereja atau di pertemuan umum ya, seperti di tempat kalian itu. Saya juga melihat orang memuji Tuhan di pertemuan orang-orang Muslim kok, menyanyi pakai musik, pakai begini, ketika Bapak memaparkan menyanyi lagu. Jangan bicara dulu, saya dulu sopan dong. Jadi jangan lari, jangan keluar daripada situ. Bapak tidak keluar, saya nggak lari. Bapak sudah tidak sanggupi memaparkan dalil dalam Bible, kok lari ke Islam yang tidak mengetahui tentang Islam. Dengarkan dulu. Yesus kan sudah memberikan Anak kan melihat di gereja hal-hal yang negatif. Tadi sudah singgung pakai rok pendek, paha kelihatan apalah. Nah, itu kan sebenarnya nggak boleh. Kalaupun saya bahas tentang apa yang saya lihat di masjid, saya minta mana contohnya daripada Yesus, Pak Kris? Mana contohnya daripada Yesus yang memberikan Anda legitimasi boleh tata cara beribadah dengan menyanyi? Itu kalaupun kan di tempat kalian juga ada nyanyian-nyanyian ya, ada kasidah dan lain-lain. Di tempat pertemuan atau syukuran atau apa kan ada, saya lihat. Anda ini kan pengikut Yesus. Kalau Anda tanya Yesus melegitimitas, saya juga bisa balik tanya di mana Muhammad menyuruh kalian melakukan puji-pujian di suatu pertemuan orang Muslim kalau ada syukuran dan lain-lain. Jadi jangan tanya begitu. Apa puji-pujian apa? Puji-pujian apa? Sudah, orang nyanyi-nyanyi. Puji-pujian apa? Dengarkan. Contoh, ya. Dengarkan baik-baik pada saya, Pak. Nah, kalau ada syukuran hari raya dan lain kan ada nyanyian-nyanyian bisa ditonton. Sekarang Nabi Muhammad mengharamkan tidak menyanyi. Hah? Jangan tanya saya soal Muhammad mengharamkan. Kalau kamu tidak tahu, jangan memberikan kesimpulan. Jangan memberikan kesimpulan terhadap agama saya. Dengarkan, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir hijrah ke Madinah, mereka menyambut
Nabi Muhammad SAW dengan nyanyian-nyanyian pujian untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Hadis Abu Daud. Jadi kalau Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak pahami, jangan memberikan kesimpulan. Yang perlu saya tekankan di sini adalah apa yang Anda lakukan dalam kekristenan itu tidak ada legitimasi daripada Yesus. Bahkan Yesus sendiri memberikan peringatan dalam Matius 15 nomor 9. Percuma kalian beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang kalian ajarkan adalah perintah manusia. Anda ingat betul, Anda pengikut Yesus sepeninggalan daripada Daud. Yesus datang untuk menggenapi daripada ajaran Musa. Jadi Anda jangan menggunakan konsep Daud. Anda tidak legitimasi pengajaran daripada Yesus yang pernah memberikan ajaran boleh bernyanyi di tempat ibadah. Boleh bernyanyi di tempat ibadah. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, katakan tidak ada, selesai. Jangan membenarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Dibuka mic-nya, Pak. Dibuka, Pak Kris. Dibuka. Bagaimana nih host ini? Dia nggak tahu buka mute. Masa makanya kalau selagi dijelaskan, diam dulu Pak Franky. Kalau selagi masih dijelaskan, didengarkan dulu. Pak Kris Wulan ini kan sudah gimana ya? Sudah uzur loh. Saya hanya membantu dia saja. Membantu apa? Diam dulu Pak Frank. Jadi kalau persoalan kita ini Kristen memuji Tuhan di gereja, itu seharusnya nggak usah dihubung-hubungkan dengan Daud. Bukan soal nggak diusik Pak, ini namanya diskusi Pak. Kita pengen tahu, iya, adakah ajaran Yesus seperti itu? Enggak, Bapak beres, tinggal jawab, nggak ada. Ada, gitu loh Pak. Gampang. Harusnya Nora, kamu harus kasih kesempatan juga. Dia dari tadi dikasih kesempatan, dia entah kemana-mana. Kau dengar nggak telingamu? Bukan entah kemana-mana. Kita kan ada dasar masuk sekarang Daud gini Pak, Anda tinggal jawab. Ada nggak ajaran Yesus seperti itu? A, tidak. B, ada. Gitu aja udah Pak. Ada nggak? Ada atau tidak, ya. Nah, itu bukan jawaban tadi. Anda kalau kayak itu silakan turun. Kita di sini mau diskusi Pak, bukan mau ada atau tidak. Gitu loh. Orang ditanya ajaran Yesus kok ada nggak? Kalau nggak ada ya udah, berarti kalian ajaran dari mana? Yang menyanyi-nyanyi di gereja itu. Simple loh. Malu aja kalian mengatakannya karena nggak ada ajaran kayak gitu, tapi kalian buat. Jadi beri kesempatan kita menjelaskan. Gini Pak Kris. Tadi kan Pak Kris menyinggung nyanyi-nyanyi di Islam. Itu bukan ibadah Pak. Ibadah kita itu sholat Pak. Ibadah kita itu. Kalau bentuknya nyanyi-nyanyi itu hanya perayaan, merayakan Pak. Menyambut. Itu bukan ibadah Pak. Ibadah kita itu sholat. Justru ibadah kalian yang di gereja, betul kata Bang Yunus, apologet muda, yaitu nyanyi-nyanyi. Itu mengikuti ibadahnya siapa? Maksud Pak Yunus itu. Jawab sama Bapak, mengikuti ibadahnya siapa Pak? Itu jawab. Ya, yang jelaskan kita punya dasar seperti Mazmur Daud. Kita tadi Bapak bilang jangan larikan ke Daud lagi. Gimana sih? Tadi bilang jangan bawa Daud. Bapak larikan ke Daud. Kita lewat soal. Kita lewat soal memuji Tuhan. Fokus ke Yesus. Fokus ke Yesus. Usah dibahas itu, ya. Nggak usah dibahas itu. Lo namanya diskusi loh Pak. Iya, masalahnya ya. Kalaupun kalian kan minta data di mana Yesus ajarkan itu. Kalaupun tidak tertulis, kalaupun gereja melakukan, berarti dasarnya lain. Akhirnya Bapak Kris ngaku tidak ada tertulis. Berarti itu bukan ajaran Yesus. Nah, sekarang tunjukkan ajaran Yesus. Iya, sekarang ajaran Yesus. Ajaran siapa? Ajaran siapa yang menganjurkan kalian beribadah kepada Tuhan dengan cara nyanyi-nyanyi di gereja? Ini ajaran siapa? Ya udahlah, nggak usah dibahas soal nyanyi-nyanyi. Kita bahas soal Lukas 4 ayat 16. Ya, sebenarnya punya dasarnya, tapi kan nggak mungkin kalian terima. Ini kalian kan memang umumnya cari-cari salah aja. Loh, saya pakai dalil loh. Lukas 4 ayat 16 itu kan tadi di pembahasan tentang tempat ibadah, rumah ibadah. Jadi Yesus ke tempat ibadah, makanya gereja itu adalah tempat ibadahnya orang Kristen. Nah, kalaupun tidak disebut gereja itu waktu zaman Yesus, ya nggak apa-apa lah ya. Gereja tetap tempat ibadah. Nah, jadi kalau Yesus pergi ke tempat ibadah pada hari Sabat, hari ke-7 Sabtu itu, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya,
Nah, apakah kalian Pak, sebelum ke pertanyaan saya simpulkan dulu Pak. Setelah saya cerna dari tadi ya, saya simpulkan ya Pak ya. Mohon izin saya potong, mohon maaf sekali ya. Saya simpulkan, menurut Bapak ya, Kristen beribadah di gereja, Yahudi beribadah di Bait Allah, Yesus beribadah di Bait Allah, Bait Allah, Islam beribadah di masjid. Jadi Kristen, Yahudi sama Islam tempat beribadahnya beda ya Pak? Ya beda. Kalian Ya, kan tadi berarti persoalkan masalah Yesus, gereja. Kristen sama Islam tempat beribadahnya beda. Yesus beribadah di Bait Allah, Kristen beribadah di gereja, Islam di masjid. Berarti beda ya. Silakan lanjut Pak Yunus, itu poinnya. Ya, jadi nggak usah diurus kenapa Baik. gereja nggak ada di Alkitab katanya. Itu kan tadi dibahas-bahas. Ya udahlah, kalau itu tempat ibadah disebut gereja nggak Sekarang masalah, saya nggak usah tanya dibahas. sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus memerintahkan di dalam Bible beribadahnya di mana? Kalau dikatakan di Bait Allah, apalagi bahasa yang kita pakai kalau kita ke gereja kita anggap sebagai Bait Allah. Saya bilang konteks perintah Yesus dalam memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, mereka diperintahkan beribadahnya seperti apa, tempatnya di mana, dan beribadah jangan di tempat yang mana. Paham? Iya, paham. Wah, Yesus memberikan contoh di mana dia beribadah. Ada ndak perintah dikatakan kamu harus ke tempat ibadah? Loh, Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 5 sampai 6, di situ diterangkan, dan apabila kamu berdoa, ya kan, janganlah berdoa seperti orang munafik yang mereka suka mengucapkan doanya di tempat-tempat ibadah sambil berdiri, ya kan. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Justru Yesus mengajarkan kalau mau berdoa, masuk ke dalam kamar, ya kan. Mintalah kepada Bapakmu di tempat yang sunyi. Sekarang saya tanya, ketika Kristen beribadah di gereja, ramai atau sunyi? Pertanyaan saya, apa beda ibadah dengan berdoa? Lah, kalau berdoa berdoa itu kan pribadi ibadah. kita dengan Tuhan. Dengar ya, Iya. berdoa adalah Berdoa ibadah bukan? Iya, berdoa ibadah. jelas, Tapi Pak. bedakan Nggak doa usah kita ikut pribadi mereka. dengan kita berkumpul. Karena kita Yesus punya cara ibadah mengatakan, saudara, berdoa itu dengarkan, sendiri. Yesus mengatakan janganlah kamu beribadah atau berdoa seperti orang munafik yang mereka berdiri di dalam rumah-rumah ibadah. Itu betul. Tapi betul. Anda paham enggak? Kemudian Anda paham Yesus nggak? menganjurkan, Berdoa. Yesus memberikan solusi. Yesus memberikan Anda solusi. tidak bisa pahami berdoa dengan beribadah. Ada Tadi ayat kau Alkitab mengatakan berdoa perjanjian adalah lama. ibadah. Berdoa adalah Adakanlah ibadah. Jadi sudah pertemuan sepakat. pada hari Sabat adakanlah pertemuan kudus Saya bagi tanya, Tuhan. berdoa itu ibadah Itu bukan? ada ayatnya. Saya Jadi tanya, pertemuan berdoa itu kudus ibadah dengan bukan? doa beda. Anda gagal paham soal Saudara, ibadah dengan saya doa. tanya, berdoa itu Udah ibadah saya bukan? diskusi dengan anak kecil berarti ini. Ya kan? Kalau diskusi berdoa dengan itu kau bukan itu ibadah, gagal paham juga dengarkan, dengan saudara. ibadah dengan Iya, doa. anak kecil ini Kalau yang saya bikin berdoa kamu di pusing dalam dari tadi, kamar, dengarkan. doa saya pribadi, iya, saya tutup pintu di dalam kamar. Berbeda Justru saya Yesus melarang kalian berdoa itu di tempat pertemuan ramai. kudus. Yesus itu melarang kalian berdoa di tempat yang ramai. Emang gereja itu menurut pandangan Anda gereja itu pasar? Ramai enggak gereja? Ramai Nggak usah pakai kata rame. Di masjid pun orang beribadah saya banyak bukan orang pengikut rame, Yesus. rame juga. Saya Di mengikuti masjid juga wama rame banyak arsalna. orang. Dengarkan. Apa kata rame itu harus Dengarkan. Cuma Jangan diskusi larikan ke dengan masjid. anak-anak Asia. Jangan larikan ke muslim, jangan larikan ke situ. Dengarkan, saya ini bukan pengikut Yesus. Saya pengikut wama arsalna illa rahmatalil alamin. Saya pengikut Nabi Muhammad, ya kan? Utusan bagi rahmat seluruh alam, bukan Yesusmu, ya. Saya bukan pengikut Yesus. Saya sedang, ya kan, memberitahu Anda bagaimana Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya ketika berdoa dan beribadah jangan seperti orang munafik. Kesimpulannya adalah orang yang berdoa sambil berdiri di tempat ibadah, kata Yesus, orang munafik. Yesus memberikan solusi. Apa solusinya? Berdoalah kamu, masuk ke kamarmu, kunci pintu kamarmu, minta kepada Bapamu di tempat yang sunyi.
Berarti Yesus melarang keras kalian dan murid-muridnya itu beribadah di tempat ibadah. Karena orang yang beribadah di tempat ibadah sambil berdiri adalah orang-orang munafik. Kalau Anda tidak terima, ya silakan saja jadi orang munafik. Dalil kan? Buka mic-nya, Pak Kris. Buka mic-nya. Lagi-lagi gini, Pak. Bapak ini sedang tidak melawan saya. Bapak ini tidak sedang melawan kaum muslimin. Pertemuan kudus dengan doa pribadi. Saya tidak lari perjamuan kudus. Ya kan, ikramul kudus. Pertemuan kudus budak kau itu. Ya udah, memang kau bodoh. Males. Itu kayak anak kecil. Ya, kayak anak kecil. Dengarkan Bapak, begini Pak. Yang dikatakan BOD saya itu. malas dengan Anda. Ustadz Tahta saja orang pintar, dia menghormati, menghargai saya kalau bicara. Anda Ustadz Tahta itu adalah guru kami. Ustadz guru Tahta itu adalah tapi guru kami. kamu tidak mengikuti teladannya Tahta. Tahta aja santun. Dengarkan. Anda seperti apa? Aduh. Dengarkan, karakter orang itu berbeda-beda ketika menyampaikan daripada sesuatu. Jadi jangan Anda samakan karakter saya dengan guru-guru kita. Guru-guru kita itu ada yang tegas, ada yang halus, ada yang enak, ya kan? Ada yang lantang, ya kan? Ada yang humoris. Jangan Anda paksakan daripada karakter kita menjadi satu. Anda salah, tidak boleh. Sekarang kan saya menyampaikan sesuatu berdasarkan nas yang berbunyi dalam Matius 6 ayat 5 sampai 6. Anda mengatakan bahwa kalian beribadah di tempat ibadah adalah perintah Yesus. Kalian berdoa di tempat ibadah adalah perintah Yesus. Ternyata faktanya di lapangan, Yesus mengatakan bahwa janganlah kalian beribadah di tempat-tempat ibadah. Karena itu adalah orang-orang munafik. Berdoalah kalian ke dalam kamar. Anda itu tidak mengerti bahasa Alkitab. Lalu Anda mengerti? Iya, itu saya gantian ya. Saya Anda mengerti. Kenapa Oke, Yesus yang Yesus bicara itu buat kalian. Karena apa? Yesus pada waktu itu dia bicara kepada orang-orang Yahudi. Kami kan orang Kristen ini kan disebut pengikut Kristus. Sama, kalian penganut ajaran Yudaisme juga kok. Kau mengatakan Yesus membicarakan itu kepada orang Yahudi. Yudaisme itu ajaran tertua dalam agama. Ya, kalian mengikuti ajaran Yudaisme. Saya bukan orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi. Tapi ajaranmu ajaran Yudaisme. Gak ada. Kami punya nabi, nabinya untuk seluruh alam. Coba kamu bandingkan ajaran Yudaisme dengan ajaran kalian. Banyak persamaannya. Sekarang saya tanya, Tuhannya orang Yahudi Yesus bukan? Gini, izin Bang Yunus, izin. Yahweh. Dia mengatakan ajaran Yudaism sama Islam itu sama, banyak persamaannya. Iya, Tuhannya juga sama, satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan kalian. Ajarannya beda dengan ajaran Judaism, dengan ajaran Yahudi. Tempat ibadahnya beda, cara beribadahnya juga beda. Abigail, dimit dulu. Beda. Jadi kalian itu mengikuti ajaran siapa itu? Di pokok persoalan. Kita makanya kembali kalau di mau pokok framing persoalan. cari tempat, kan guys. Pertanyaannya tadi kan ditanya, kenapa orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu, ya kan? Begitu tuh dari awalnya. Terus? Halo? Iya. Kenapa beribadah di Minggu? Kedengaran. Nah, begini. Awal mulanya bahwa pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya adalah firman. Bodoh kalian. Dan pada awalnya. Menang sendiri. Lakteum. Pembodohan apa kalian di rumah ini? Kami ini pengikut Kristus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Setelah Kristus. Kutanya dulu, apa yang kau ikutin dari Yesus? Yesus bersunat, kau bersunat enggak? Enggak. Kalian juga kalau sunat diajar enggak? Yesus bersunat, kau bersunat. Jawab aja, inilah kalian. Mana? Sama juga kok. Yesus bersunat, mana kau kalian bersunat? Coba tunjukkan ke saya di dalam Al-Quran kalau kamu disuruh sunat. Kau bersunat enggak? Kalau buat Kristen, sunat itu dalam hati.
bukan sunat badani. Kalian itu kok memang Kau badani. kalau pergi, Abigail, kau diam lah, Fisik. kau ni. Kalau kami Manusia tidak, kau apa, Nora. kau ni? Dengarkan Tidak. dulu. Kalau kami Dengarkan tidak, dulu, Nora. Frank. Kami sunat dengarkan. hati. Kalau kau pergi Bukan ke sunat dokter, fisik. kalau kau dengarkan Nabimu dulu. saja tidak disunat, Nora. Baluap kau saja pula yang mau ngomong di room ini. Kau pikir ini room kresteng. Kau pergi ke dokter, kau bilang sama dokter, Pak Dokter, ya Frankie, aku mau bersunat coba Pak Dokter. kamu buktikan ke saya, Kira-kira Nora. yang disunat Dalam sama Pak Dokter Al-Quran, itu apa kalau kau? Muhammad disunat. Coba. Kira-kira yang disunat Pak buktikan Dokter saja. itu apa kau? Weh. Mau ajaran benar saja kok sama. Kira-kira yang disunat itu apa kau yang dipotong? Kau disuruh buka celana apa buka baju kau? Coba, Apa? saya mau Tanya cari. dulu sama kau. Yang disunat sama dari Yesus itu apanya yang dipotong oleh dari Yesus? Hah? Mana, Waktu Yesus mana? Coba bersunat, tunjukkan. apanya yang dipotong? Apanya yang dipotong? Gigi kau? Atau lidah kau? Atau mata kau yang dipotong? Sunat Jangan hati, di-mute gigi dong, jangan di-mute. Alah, kau nggak perlu di-mute, kau diturunkan. Udah, tenang kau. Kau sunat, mati kau kalau ngomong sunat kau. Yang gelantung-gelantung itu yang dipotong, masa biar tahu kau ya. Banyak kan cita kau. Kau pula mau mengatur di sini, kau dari tadi kau moncong kau tuh. Sudahlah, tidak beres kau masa sunat hati. Pergi kau ke dokter sana, Pak Dokter. Ya Frankie, saya begini Pak Dokter, saya mau bersunat. Buka celananya. Pak Dokter, di dalam kitab kami sunat itu adalah sunat hati. Langsung datang Pak Dokter, pergilah kau, gila lah rupanya kau ini. Banyak kali cerita kau sunat hati. Makan B2. Apalah kau ini? Karena yang sedikit apalah sunat hati. Apa sunat hati itu? Sejak kapan hati disunat? Gigi kau yang disunati, ya mungkin. Makanya ajaran kalian ajaran siapa? Kami pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Kalau toh juga kalian tidak bersunat. Yesus menyembah kepada Tuhan.